Azim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Cabut. Berdoa mulai. Puspa, Amelia, Naratika, Ranti Amelia, Gilasiani, Randa, Selvi, Sida, Septi, Rocky, Amin, Abdul Aziz, Yuni, Baiklah, ini Ibu mengajar mengajarkan Ibu Ani yang sedang ada urusan di luar kota. Perkenalkan, nama Ibu Pianica Arda Putri. Hai Bu. Hai Bu Pia. Panggilnya apa Bu? Apa Ica Bu? Apa Bang? Iya. Boleh. Boleh Bu. Boleh nak, boleh. Bu. Baik banget di Ibu sini. dari alumni mana? Ibu lucu banget. Universitas Semuanya. mana Bu? Universitas Andalas. Kemana Bu? Di sana Bu. Kenapa? Itu kan umum kan Bu? Universitas umum kan? Kenapa nyangkut ke Viking aja Bu? Karena Ibu alumni Makassar, jadi Ibu disuruh baru untuk mengajarnya. Iya. Ibu bisa ingat hadiahnya Bu? Belum. Masih berapa Bu? Ingatlah. Ingat dong. Iya. Ibu dari mana Bu? Umurnya berapa Bu? Ibu. Lagi ini ternyata. Umurnya berapa? 17. Ya. Seumuran dong Bu. Suaminya ada nggak Bu? Anaknya Bu? Nak, baru 17 nak. Ibu kan SMP 2 tahun. Enggak, masih kuliah, masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa Bu? Berarti semester kemarin berarti Bu. Udah Bu, nggak ada lagi. Udah materi. Baiklah, ini Ibu akan mengajar tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum kita masuk ke subbab, Ibu mau nanya. Di sini ada yang tahu 3 pokok ilmu yang wajib kita sebagai muslim ketahui. Yang pertama fikih. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, agama. Ilmu tauhid, tahu kamu siapa namanya? Saya tahu. Saya tahu. Ibu yang belajar tentang keesaan Allah. Ilmu akhlak, yang tahu? Yang baik. Kalau ilmu fikih, Pendapat. Fikih itu ibadah tentang ibadah. tentang syariat Islam. Terus, fikih itu mengandung 2. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Di sini ada yang tahu pengertian ibadah? Ya, Sesuatu yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Benar Bu.
Itu. Terus muamalah yang tahu? Perbuatan Bu. Perbuatan Bu. Muamalah itu jual beli nggak sih? Oh. Muamalah jual beli. Apa? Kalau dari Ibu apa? Kalau ibadah yang menjelaskan, hukum yang menjelaskan, Muamalah tadi Bu. ya kan saya jelaskan dulu. Apa dong? Yang pertama kan ibadah. Ibadah ini hukum yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ibadah, sholat, puasa, Jadi muamalah itu zakat. sama manusia. Ya, kalau muamalah itu yang menjelaskan hubungan kita sama manusia. Paham kan? Selanjutnya konsep fikih dalam Islam. Nah, kalian tahu apa itu fikih? Definisi fikih? Yang mempelajari tentang syariat Islam. Benar. Ada lagi? Nah, fikih ini dibentuk dari kata apa? Apa? Pendapat ulama. Pendapat ulama katanya Bu. Yang berisi tentang pendapat ulama. Ya, fikih ini merupakan bentuk dari kata fuqaha yang artinya pendalaman, yang mendalam. Maksudnya Bu? Itu secara bahasa. Secara bahasa kan saya, itu pemahaman yang mendalam. Terus secara istilah, ini tuh secara istilah tuh mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi definisi fikih ini tuh tidak tunggal atau satu, Banyak cabangnya Bu. sesuai perkembangan zaman. Ikuti zaman berarti. Kok. Saya kurang setuju dengan pendapat saya. Maksudnya ini tentang apa pendapat ulama? Maksudnya kalau yang hukum dari Allah. Udah. Kalau fikih kan dari Al-Quran, dari Sunnah, Qiyas, Ijma. Lanjut aja Bu. Selanjutnya, Ibu, maksudnya tadi Bu apa yang Pendalaman. dalam Dan mempelajari ilmu agama. fikih ini tuh pendalaman yang dilakukan para ulama gitu. Tentang apa? Tentang Ibadah agama Islam, syariat. syariat agama Islam yang berdasarkan sunnah, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada beberapa pendapat usul fikih tentang definisi fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dan kaidah, prinsip tertentu. Nah, kajian ini dilakukan oleh fuqaha. Kajian ini dilakukan oleh fuqaha dengan metode seperti istishab, istilah, qiyas, istisan, dan sadu zariyah. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu dalam bentuk perintah atau wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, ataupun anjuran untuk menghindarinya atau makruh, yang didasari pada syariah dan bukan dari akal atau perasaan. Selanjutnya, ilmu syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih praktis yang diperoleh dalam istidlal atau istinbat atau penyimpulan. Yang terakhir, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsiri, yakni dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, melalui proses istidlal, istinbat atau nazar atau analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih jika belum melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu subjek hukum tersebut. Dan apa Bu?
Oh, kita nggak mempelajari istinbat ya. Ada yang tahu istinbat? Nggak ada. Nggak ada yang tahu istinbat apa? Itu kan tempat nak. Jangan ada istinbat. MPO dia tuh. MPO nak. Metode dalam menggali dalil-dalil. Dari Quran, hadis, ijazah tadi. Selanjutnya, Fuqaha juga membagi definisi fikih itu terbagi dua, yaitu yang pertama memelihara hukum furu, maksud atau hukum keagamaan. Hukum keagamaan memelihara pokok atau secara mutlak seluruh atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i ataupun zani. Kurang jelas, Bu. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i ataupun zani. Qat'i dan zani. Qat'i itu pasti, kalau zani itu sangkaan atau dugaan. Sama. Iya. Selanjutnya, ruang lingkup fikih. Ada yang tahu ruang lingkup fikih? Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah secara hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh mukallaf. Di sini ada yang tahu mukallaf apa? Orang yang sudah dibebankan untuk menjalankan syariat Islam. Benar. Mukallaf artinya orang yang sudah diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, atau sudah masuk Islam. Nggak bisa. Maksudnya tuh kalau orang yang belum masuk, anak bayi namanya. Belum masuk mukallaf. Kalau mukallaf itu yang sudah balik. Itu termasuk ruang lingkup itu. Iya. Selain mukallaf, Nggak ada. jangan cuek-cuek kok. Nggak dikit bu. Puasa yuk. Masuk tujuh kan? Apa? Sasa. Terus, adapun ruang lingkup fikih seperti yang disebutkan yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliqnya atau Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci adalah yang pertama, kalau hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia yaitu hukum-hukum keluarga yang disebut dengan al-awwal asy-syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dengan keluarganya. Contohnya seperti hukum perkawinan, perceraian, wasiat dan warisan. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah madiyah, seperti jual beli, gadai. Yang terakhir, hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan disebut al-ahkam al-iqtisadiyah wal manhiyah. Selanjutnya, perbedaan fikih dan syariah. Kata syariah ini berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Perkembangan kata ini sering digunakan untuk jalan yang lurus. Oleh karena itu, arti syariah menjadi agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya perbedaan syariat fikih dan syariat. Nah, ini perbedaan syariah dan fikih. Nah, perbedaan syariah dan fikih. Kalau syariah itu bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Kalau fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk ke Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalau syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, kalau fikih itu bersifat dugaan atau sama-sama. Yang ketiga, kalau syariah itu universal atau hukumnya itu satu, tapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Kalau fikih berbagai macam cara pelaksanaannya dalam penetapan hukum. Yang keempat, kalau syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Kalau fikih adanya campur tangan para ijtihad atau para ulama dalam penetapan hukum. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal istilah maqasid al-syariah, yaitu pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Yang kelima memelihara harta. Di sini ada yang tahu maksud dari memelihara agama? Ada yang tahu? Yang memelihara agama itu kalau menurut saya itu dengan adanya ilmu yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya dilarang kita memakan makanan haram
seperti dilarang makan babi. Jadi dengan adanya ketentuan hukum haram itu, jadi kita terpelihara dengan adanya ilmu agama yang sudah kita pelajari. Ya. Kalau untuk memelihara agama itu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi ini, agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minanas, sehingga manusia akan sejahtera dan tentram dalam kehidupan dunia akhirat. Di sini ada yang tahu arti hablum minallah? Ya, Anda. Hablum minallah itu hubungan baik dengan Allah. Kalau hablum minanas Sama manusia. Baik itu sama manusia. Iya, benar sekali. Iya. Yang kedua, memelihara jiwa, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, memelihara akal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Yang keempat, memelihara keturunan, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang terakhir, memelihara harta, yaitu kewajiban dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, kepada Allah. Terus kita masuk ke ibadah dan karakteristiknya. Ibadah itu menurut bahasa dan bermakna, yaitu yang pertama taat, kedua tunduk, dan ketiga inah, dan empat pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketentuan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dasar tentang ibadah dalam Islam. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kita sebagai umat muslim harus beribadah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan mendapat Allah. Kesimpulan, Bu. Waktunya udah habis, Bu. Oh, kesimpulan dari penjelasan tadi, jika digabungkan, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang semuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan untuk mencapai Allah. Jadi karena waktunya sudah habis, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Dadah, nak.